Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga, di mana pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau berbicara di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Ini hidup kami Tuhan, ini kami ya Bapa, bentuklah kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu mempercayakan hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Dan kami percaya kuasa-Mu, kemurahan-Mu yang selalu menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, ada di dalam setiap pribadi kami, mengajar kami, membentuk kami di dalam firman Tuhan yang kami pelajari di dalam kehidupan kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur di hadapan-Mu. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-7 berbicara kepada kita. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita melihat satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu kekristenan adalah tentang menunjukkan kasih di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memutuskan untuk menjadi orang percaya dan kenyataannya kepada orang-orang di sekeliling kita, seketika itu juga kita memiliki tanggung jawab yang besar di dalam kehidupan kita, ya, dimana sebagai pengikut Kristus, ya, suka atau tidak suka, ya, dunia akan menuntut kita untuk memiliki kasih di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia tidak peduli, ya, kita hafal Alkitab atau tidak, kita rajin ke gereja atau tidak. Yang mereka perhatikan ialah apakah kita menunjukkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Yesus yang datang menyatakan kasih bagi dunia ini, ya. Nah, kasih adalah pokok yang Yesus gunakan dan perlihatkan sepanjang kehidupan kita, orang-orang percaya. Dan sepanjang kehidupannya, Yesus perlihatkan kepada kita kasih yang begitu nyata di dalam pelayanan Yesus pada waktu itu. Nah, bagi dunia, setiap orang percaya dianggap sudah mengerti akan hal ini, ya, bahwa memutuskan menjadi pengikut Yesus artinya memutuskan untuk mengenakan pakaian kasih setiap hari di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, "Saya mencintai Kristus, bukan orang Kristen, karena orang Kristen tidak seperti Kristus yang mereka sembah." Saat dia ditolak masuk ke gereja karena warna kulitnya di Afrika Selatan. Ketika seseorang berdebat tentang ayat-ayat firman Tuhan, apakah kita meresponi dengan kasih atau malah balik berdebat dengan orang tersebut? Ketika ada seseorang berbuat salah, apakah kita meresponi dengan kasih orang tersebut menggunakan ayat firman Tuhan yang ingin
saya katakan adalah respon sangat penting ya di dalam kehidupan kita. Apakah kita meresponi segala sesuatu dengan kasih atau dengan kemarahan atau dengan kebencian? Kita tidak perlu menang dalam berdebat ayat-ayat Alkitab atau pengajaran-pengajaran Kristen untuk menunjukkan kita ini seorang Kristen. Juga kita tidak perlu menunjukkan kad atau tanda ya atau simbol yang berbentuk salib untuk membuktikan kita ini orang percaya. Kita hanya perlu menunjukkan kasih Allah dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan apa itu kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai kepada ayat yang ketujuh, berkata kepada kita firman Tuhan, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Tunjukkan kasih, maka dunia dapat melihat Yesus di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau mengajar kami untuk terus mengandalkan Kristus, untuk terus mendekatkan diri di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya firman-Mu yang sudah kami pelajari sebentar tadi terus menyertai kami, terus mengurapi kami, membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang sentiasa mempercayakan Kristus di dalam kehidupan kami ya Bapa di surga. Terima kasih firman-Mu yang begitu indah membuatkan hidup kami semakin hari semakin dibentuk, semakin dikuasai oleh Allah di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Berkaryalah Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk terus melangkah bersama-sama dengan Engkau di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Amin.